Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Sutrisno Soekarno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan belajar bareng lagi terkait dengan pengantar arsitektur komputer. Kali ini kita akan bahas di sesi satu ya, sesi awal untuk pembelajaran pengantar arsitektur komputer. Nah, sebelumnya kita eh, harus ngerti terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan sistem komputer. Jadi sistem itu berarti bagian-bagian yang saling terkait gitu ya. Nah, bagian-bagian yang saling terkait di dalam komputer itu apa? Jadi ada namanya software, ada namanya hardware, kemudian ada namanya firmware. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hardware itu? Hardware itu adalah perangkat keras. Perangkat keras maksudnya apa? Jadi bukan eh, apa namanya yang dipencet keras gitu, bukan seperti itu juga. Tapi perangkat keras itu biasanya yang secara fisik bisa diraba gitu, secara fisik bisa dipegang. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya alat input, alat output, alat proses, kemudian perangkat-perangkat yang memang bisa dipegang lah gitu ya. Nah, kemudian software itu adalah perangkat lunaknya. Jadi software itu nanti akan terbagi menjadi software yang dalam bentuk operating system dan juga software dalam bentuk aplikasi. Operating system contohnya Linux, kemudian Windows dan lain-lain. Kemudian aplikasi contohnya adalah Microsoft Office, AutoCAD, PowerPoint, kemudian misalnya Zoom, Zoom Meeting itu juga termasuk dalam kategori aplikasi. Nah, kemudian brandware. Apa sih yang dimaksud dengan brandware? Jadi brandware itu adalah usernya. Jadi usernya nanti ada beberapa level. Ada level yang hanya sebagai user aja, pengguna biasa. Ada user yang bisa sebagai programmer, sebagai administrator, sebagai apa namanya ya banyak hal lah yang bisa dilakukan oleh user gitu ya. Nah, itu adalah sistem komputer. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan arsitektur komputer itu? Jadi arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem yang nampak bagi programmer. Sehingga atribut-atribut tersebut memiliki dampak langsung pada eksekusi sebuah logika program. Istilah arsitektur komputer sering dinamakan dengan istilah Instruction Set Architecture atau ISA. ISA menetapkan kemampuan operasional prosesor seperti jenis data, instruksi, register, mode pengalamatan, dan bagaimana menangani input dan output. Jadi perbedaan di sini ada arsitektur, ada organisasi komputer ya. Jadi kalau arsitektur komputer itu fokus pada aspek yang berkaitan dengan langsung dengan programmer seperti set instruksi, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O. Kemudian kalau organisasi komputer berfokus pada komponen-komponen operasional seperti sistem komputer diimplementasikan termasuk teknologi hardware dan sinyal kontrolnya. Kemudian struktur dan fungsi komputer ada data processing, data storage, data movement, sama kontrol. Data processing itu apa? Data seperti namanya. Jadi ya, data dapat dipresentasikan dalam bentuk dan cara pemrosesan. Namun, secara umum hanya ada beberapa metode dan jenis pemrosesan data yang digunakan. Data processing ini biasanya dilaksanakan oleh CPU, Central Processing Unit. Kemudian ada data storage. Meskipun komputer dapat memproses data dengan cepat, yaitu data masuk dan keluar, data masuk dan diproses, dan hasilnya segera keluar, namun komputer harus menyimpan sementara sehingga data yang sedang dikerjakan di suatu tempat. Dengan demikian, setidaknya ada fungsi penyimpanan data jangka pendek. Sama pentingnya komputer melakukan penyimpanan data jangka panjang. File data disimpan di komputer untuk pengambilan dan pembaruan data selanjutnya. Jadi, eh, penyimpanan data sementara, contohnya adalah RAM, kemudian juga register,
Kemudian kalau misalnya yang data jangka panjang berarti disimpan di SSD, di hard disk, di flash disk, dan lain-lain. Kemudian data movement. Pada saat komputer bekerja, terdapat perangkat yang berfungsi sebagai sumber dan tujuan data. Proses di mana diterima oleh atau diterima dari atau dikirim ke perangkat dua tersebut dikenal dengan namanya input output. Nah, kalau misalkan berhubungan dengan input output, perangkat ini juga disebut dengan referral. Ketika data dipindahkan dari jarak yang lebih jauh atau ke perangkat yang lebih jauh, proses ini dinamakan dengan komunikasi data atau jaringan komputer gitu ya. Nah, di dalam eh, komputer, kontrol unit mengelola sumber daya komputer dan mengatur kinerja bagian fungsionalnya dalam menanggapi instruksi. Empat komponen utama pada struktur komputer tradisional itu ada CPU, kemudian ada main memory, ada I/O, input output ya, dan juga sistem interconnection. Di dalam CPU itu ada I/O, sistem bus itu untuk jalurnya sama main memory, kemudian ada CPU, register, arithmetic logic unit, sama CPU bus dan control unit. Di dalam control unit ada sequence logic, ada CU register dan decoder, dan juga control memory. Nah, apa sih yang dimaksud dengan CPU? Jadi CPU itu mengendalikan operasi komputer dan membentuk fungsi pemrosesan datanya. CPU sering disebut sebagai prosesor. Jadi kadang ada yang bilang kotak gitu ya, kotak komputer itu namanya CPU, itu bukan ya. Jadi yang dinamakan CPU atau Central Processing Unit itu adalah prosesor. Prosesornya aja, itu Central Processing Unit. Kalau yang kotak itu namanya casing. Di dalam casing itu ada hardware-hardware yang lain. Ada motherboard, ada RAM, ada perangkat-perangkat yang lain. Itu ya. Nah, main memory adalah memori kerja yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, untuk RAM sendiri adalah tempat penyimpanan data sementara. Jadi semakin tinggi RAM-nya, semakin besar RAM-nya, maka datanya itu yang disimpan makin banyak, gitu ya. Makin bisa kita melakukan operasi multitasking, yaitu membuka beberapa banyak data sekaligus. Nah, untuk input output itu apa? Nah, itu adalah pemindahan data antara komputer dengan perangkat yang di luar. Kalau keluar misalnya disimpan ke ini DVD, di hard disk, eksternal, ke printer dan lain-lain. Kalau berupa komunikasi berarti masuknya ke komunikasi data. Nah, sistem interconnection. Jadi mengkoneksikan antara bagian-bagian eh, komputer tersebut untuk bisa berkomunikasi. Ada CPU, memori utama, dan I/O. Sini. Ini ada apa ya, kayak rangkaian seperti itu. Jadi ini adalah jalur-jalurnya gitu ya, yang saling menghubungkan. Oke. Dari keempat komponen utama tersebut, CPU adalah komponen yang paling kompleks. Nah, struktur untuk utama CPU adalah CU, control unit, kemudian ada arithmetic dan logic unit, kemudian ada register, kemudian ada CPU interconnection. Oke, itu untuk pembahasan pertama kita terkait dengan pengantar arsitektur komputer. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.